Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Raihan. Kali ini saya akan membahas tentang sejarah film di dunia dan film di Indonesia. Untuk sejarah film di dunia, diawali dengan ketemunya fotografi atau kamera yang ditemukan oleh seorang ilmuwan muslim pada tahun 1000 Masehi, yaitu Ibnu Haitam yang berasal dari Irak. Setelah penemuan itu akhirnya dikembangkan oleh ilmuwan-ilmuwan Eropa yang akhirnya dapat menemukan kamera yang bisa menangkap gambar bergerak yang akhirnya dijadikan alat untuk membuat film. Untuk sejarah film di Indonesia, pada tahun 1900 dibangunlah bioskop pertama di Indonesia yang bernama Gambar Hidup yang berlokasi di Tanah Abang, Jakarta. Lalu setelah itu dunia perfilman di Indonesia sudah cukup lumayan. Pada tahun 1942, film di Indonesia hanya digunakan sebagai alat untuk propaganda Jepang. Dan pada saat Jepang sudah pergi dari Indonesia, pada tahun 1950, seorang sutradara asal Indonesia bernama Usmar Ismail membuat film berjudul Darah dan Doa yang dilaunching pada tanggal 30 Maret 1950 yang pada saat itu atau pada tanggal itu dijadikan sebagai Hari Film Nasional. Setelah kejadian itu, dunia di perfilman di Indonesia semakin maju hingga sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tubagus Arif. Di sini saya dari kelompok Winanda Amalia, Retno Dwi Puji Astuti, Desire Sahabudin, dan Muhammad Raffi Raihan. Saya akan menjelaskan perkembangan teknologi di dunia perfilman. Yang sudah kita ketahui kan, teknologi makin kesini makin canggih. Itu tuh sangat berdampak ngaruh ke film. Seperti studio film ini semakin banyak dan bertambah karena dunia perfilman ini cukup menjanjikan. Film adalah perusahaan yang berfungsi untuk mendistribusikan film. Namun sebenarnya studio film tidak hanya bertugas untuk mendistribusikan film, tetapi juga pembuatan film sehingga dapat didistribusikan. Jadi kalau saya punya studio film tuh saya nggak cuma menyediakan, tapi saya bisa membuat film juga terus ditayangin. Terus udah banyak nih studio-studio film yang terkenal, yaitu yang pertama nih ada Columbia Pictures, Dream, yang kedua DreamWorks SKG, nih nggak tahu sampai apa. Yang ketiga ada Paramount Pictures, yang keempat Pixar animasi studio, yang masih banyak yang lainnya. Yang kita ketahui kan kalau sekarang kan 2020, terus kalau zamannya kemarin tuh 1919-an tuh film nih masih hitam putih dan juga belum berkembang. Artinya belum berkembang nih, belum bisa di DVD, terus belum ada bioskop juga, warna masih hitam putih. Tapi kalau sekarang kan udah ada DVD, udah ada bioskop, udah ada CD, semua masuk. Terus saat ini nih saking berkembang lagi, sekarang nih udah ada 2 dimensi di bioskop atau di film. Tetapi di era yang penuh perkembangan teknologi, ya kan teknologi kan kita tahu semakin cepat, nggak cuma 2 dimensi, terus sekarang 3 dimensi. Apa sih 3 dimensi? 3 dimensi tuh kalau kita nonton film, terus acara apa film itu tabrakan, kita juga ikut goyang. Itu tuh ada kamera apa, kacamata khusus untuk nonton 3 dimensi. 3 dimensi ini menggunakan teknologi capture information. Ini cara buatnya nih komputerisasi dari image aksi manusia yang sesungguhnya. Terus teknologi CGI ini biasa dipakai dalam pembuatan film, program televisi, dan beberapa iklan komersial, termasuk media cetak. Aplikasi ini memberikan kualitas grafis yang sangat tinggi dengan efek yang lebih terkontrol daripada metode konvensional seperti pembuatan miniatur untuk pembuatan adegan kecelakaan atau dramatis, dan lebih aktor figuran untuk menggambarkan suasana keramaian penuh sesak. Ya mungkin itu aja dari penjelasan saya oleh pengembangan teknologi di perfilman. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Tubagus Arif menyampaikan terima kasih. Nah, saya Winanda Amalia. Saya akan membahas tentang perkembangan film di era digital. Studio-studio besar yang ada di Hollywood sudah menggunakan
digital software yang cukup mahal waktu itu. Contohnya film Terminator 2 yang Judgment Day. Itu merupakan pionir dalam implementasi kecanggihan teknologi digital yang terus berlanjut dengan keberhasilan industri perfilman. Waktu terus berjalan, perkembangan digital semakin lama semakin berkembang dengan keberhasilan film yang seperti genre science, fiksi, fantasi, adventure, and action. Nah, seperti film Batman Returns tahun 1992, Jurassic Park tahun 1993, The Mask tahun 1994. Bahkan yang genre animasi pun juga mengikuti perkembangan era digital. Contohnya Toy Story. Dia sudah mulai menggunakan animasi 3 dimensi. Seiring dengan perkembangan teknologi, film pun ikut maju dengan era digital. Film terus mengembangkan inovasi demi memanjakan penikmatnya. Nah, tentunya sekarang tuh sudah mulai gampang ya kalau buat mengakses film itu, dari mulai aplikasi streaming yang berbayar hingga gratis seperti Netflix, Netflix, dan Viu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan karakteristik dari film. Secara sederhana, dapat didefinisikan sebagai cerita yang dituturkan melalui cerita yang sebenarnya, dan juga bisa dikisahkan melalui berbagai media, seperti halnya novel, drama panggung, dan juga film layar lebar. Menuturkan cerita melalui film tentunya akan berbeda saat kita menuturkan cerita melalui sebuah novel. Oleh karena itu, kita harus memahami sebuah karakteristik dari film tersebut. Yang pertama, film menggunakan unsur gambar sebagai sarana untuk menyampaikan sebuah informasi. Sebagaimana yang sudah kita ketahui, bahwa dalam sejarahnya film adalah kesinambungan dari sebuah fotografi. Pada awalnya, film itu masih bisu, baru kemudian unsur suara melengkapi unsur gambar. Gambar dan suara keduanya secara bersama-sama menceritakan sebuah cerita kepada penonton. Keduanya mengandung apa yang dinamakan sebuah ekspresi. Bertutur cerita menggunakan media film adalah bagaimana kita bertutur secara visual. Dengan demikian, apabila kita ingin menuturkan cerita dalam film, maka kita harus berpikir secara visual. Itu artinya berpikir bagaimana suatu informasi dapat disampaikan dalam bentuk gambar. Yang kedua, film memiliki keterbatasan waktu. Tentu saja berbeda dengan novel. Novel bisa menentukan sendiri kapan kita ingin mengakhiri saat kita membaca. Namun berbeda dengan film. Film memiliki panjang waktu tertentu antara waktu 80 sampai 120 menit. Oleh karena itu, kita harus menyampaikan informasi yang penting-penting saja dalam film tersebut. Yang dimaksud informasi penting adalah informasi yang mempunyai kepentingan seperti halnya cerita, artistik, dan juga dramatik. Yang ketiga, karakteristik dari film adalah mengalir dalam waktu. Tentu saja berbeda saat kita membaca novel, kita bisa memberhentikan ataupun melanjutkan kembali membaca dari novel tersebut. Tetapi penonton film tidak bisa melakukan hal-hal tersebut karena film mengalir dalam waktu. Penonton tidak bisa berhenti ataupun memutar ulang bagian-bagian tertentu dalam film untuk memahami bagian-bagian yang sulit dicerna oleh penonton. Dengan demikian, apabila ada informasi yang dianggap perlu penekanan khusus atau dianggap sulit difahami oleh penonton, si pembuat film yang harus melakukan pengulangan itu bagi penonton. Pengulangan dalam film bukanlah pengulangan biasa ataupun repetisi, tetapi pengulangan yang dinamakan adalah duplikasi, yaitu pengulangan dengan cara yang berbeda ataupun kualitas yang sangat dramatik dan meningkat. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang fungsi film. Fungsi film itu tidak harus tentang hiburan, tapi juga bisa tentang informatif, edukatif, dan juga persuasif. Ada beberapa poin yang bakalan saya jelaskan tentang fungsi film itu sendiri. Poin yang pertama adalah sebagai media ekspresi dan juga artistik sutradara. Yang dimaksud di sini adalah ide atau gagasan sutradara yang diluapkan menjadi sebuah film. Entah itu dari cerita sutradara itu sendiri atau juga bisa dari cerita orang lain. Tapi bisa juga diambil dari cerita novel yang menjadikan sebuah film. Terus poin kedua adalah sebagai media hiburan. Hiburan tidak melulu tentang film kartun, karena banyak orang
memiliki genre film yang berbeda-beda. Contoh genre film yang pertama adalah film cerita atau yang menceritakan tentang kehidupannya, entah itu kehidupan percintaannya atau kehidupan tentang keluarganya. Contoh film cerita itu adalah Dilan. Terus genre film selanjutnya adalah film dokumenter. Film dokumenter adalah karya cipta yang mengarah kenyataan. Jadi film dokumenter itu tidak sepenuhnya kenyataan. Contoh film dokumenter adalah Sexy Killers. Terus yang ketiga adalah film kartun. Film kartun sudah pasti identik dengan anak kecil dan juga lucu. Contoh film kartun adalah Frozen, Doraemon, SpongeBob, dan lain sebagainya. Terus yang terakhir adalah film berita. Film berita adalah fakta atau kejadian yang benar-benar terjadi. Seperti namanya adalah film berita, sudah pasti harus ada nilai berita di dalamnya. Contoh film berita adalah Joker. Terus kita kembali ke poin selanjutnya adalah sebagai media komunikasi massa. Kenapa sebagai media komunikasi massa? Karena sebuah film hidup dari bentukan teknologi rekaman, gambar, dan juga musik. Suara. Dan termasuk ada di dalamnya berbagai unsur kesenian seperti sastra, teater, seni rupa, dan juga musik. Itu kenapa disebut juga sebagai media komunikasi massa. Terus poin selanjutnya adalah sebagai media pendidikan. Seperti yang saya bilang di awal tadi, kita bisa mendapat pendidikan, edukasi, dan juga nilai-nilai positif di dalam sebuah film. Contoh genre film yang bisa menyuguhkan pendidikan dan edukasi itu film dokumenter dan film berita. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau film cerita dan film kartun juga ada nilai positif di dalamnya. Terus yang terakhir adalah halayak menonton film, terutama untuk hiburan. Tidak bisa dipungkiri kalau kita menonton film itu pasti untuk hiburan dan juga untuk meluangkan waktu, untuk mengisi waktu luang. Di zaman dulu kita menonton film harus ke bioskop, membayar atau tidak menonton di layar tancap. Tapi zaman sekarang yang sudah maju, kita sudah disuguhkan beberapa aplikasi yang kita bisa menonton beberapa film. Contoh aplikasi seperti iFlix, Netflix, View, dan ada beberapa film yang bisa ditonton di YouTube. Itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan membahas tentang sumber pendapatan dari sebuah film. Pasti kalian penasaran kan? Apa sih untungnya buat film? Gimana sih cara mereka mendapatkan uang? Secara nggak langsung kan penontonnya itu ada yang juta-jutaan gitu kan, apalagi tayang di bioskop mana-mana. Nah, jawabannya ini. Yang pertama, sumber pendapatan mereka itu berdasar dari penjualan tiket. Karena ketika mereka bekerja sama dengan bioskop, mereka akan bagi hasil. Tidak 100% itu balik ke rumah produksi. Bisa jadi ada yang 60% untuk rumah produksi, 40% untuk bioskop. Tapi ada juga yang 20% sampai 40% rumah produksi, dan sisanya juga bioskop gitu. Tapi sebenarnya itu tuh kayak kesepakatan kedua belah pihak, mau bagi hasilnya gimana. Yang kedua itu dari merchandise. Kalian tahu film Star Wars yang episode 7 The Force Awakens yang menjual banyak merchandise itu mendapatkan $700 juta Amerika Serikat. Bayangin berapa tuh. Nah, yang ketiga, hak siar streaming dan DVD. Jadi kalau ada hak siar dalam televisi, kepingan DVD dan streaming berbayar, itu akan membayar ke rumah produksi. Jadi lumayan cukup banyak ya. Assalamualaikum. Kali ini saya akan membahas tentang contoh-contoh perusahaan produksi film yang ada di Indonesia dan yang ada di dunia. Untuk yang berada di Indonesia, saya mengambil 3 contoh yang paling populer di masyarakat Indonesia, yaitu Indonesian Miles Film, Rapi Film, dan Star Vision Plus TV. Indonesian Miles Film ini lebih concern terhadap film-film yang untuk tayang di bioskop seperti film Laskar Pelangi, salah satunya. Untuk Rapi Film, dia lebih fokus kepada sinetron, ya contohnya seperti Tuyul dan Mbak Yul, Jin dan Jun. Untuk Star Vision Plus ini lebih condong ke film-film yang bergaya FTV. Untuk yang perusahaan film di dunia, saya mengambil 5 contoh. Yang pertama itu Universal Pictures. Film yang paling terkenal yang diproduksi adalah
Avengers. Kemudian kemudian yang kedua, Paramount Picture, film yang paling terkenalnya menurut saya adalah film Shrek. Yang ketiga adalah Walt Disney Picture, film terkenalnya menurut saya adalah Aladdin. Yang keempat adalah Columbia Picture, yang film terkenalnya adalah Men in Black. Dan yang terakhir adalah 20th Century Fox, dan yang film paling terkenalnya adalah Avatar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.